Tanda-tanda belum punya mental yang kuat. Ayo cek ya. Cek diri sendiri. Pertama, ya, tidak kenal kekuatan dan kelemahan watak. Ya. Bu Aisyah, saya taunya kekuatan kelemahan dari makalah-makalah atau dari kita sharing di room. Gak apa-apa, itu sudah mulai. Tapi memang harus dibaca lagi, ditelaah lagi, direnungkan lagi. Oh ini ya, ini kelemahan saya gitu. Kalau sahabat-sahabat Villa, para ummahat sudah mulai kenal kekuatan dan kelemahannya, berarti sudah mulai mempunyai mental yang kuat gitu. Kemudian apa lagi? Ya, terus mengasihani diri sendiri. Atau orang bilang terus berlara diri, atau bahasa Inggrisnya self pity. Ya, lo mah enak. Itu berarti self pity namanya. Cantik, baik, kaya, bisa bikin taklim karena rumahnya luas. Itu berarti mentalnya nggak kuat nih orang yang ngomong kayak tadi saya tuh contohin tadi. Ya, itu namanya self pity. Ya, aku mah cuman ibu rumah tangga biasa aja. Ibu rumah tangga itulah yang tugas kita yang paling pokok, paling utama. Bu Aisyah, ya, tugasnya apa? Ibu rumah tangga. Loh, bukannya dokter? Oh, itu mah hobi. Ya, bukannya hipnoterapis, sampingan itu mah. Sampingan. Ya, paham ya? Jadi kalau masih sering mengasihani diri, berarti kita mental kita belum kuat. Maka stop untuk itu. Segera stopnya dengan istighfar tentunya ya. Kemudian apa lagi? Sering ngambek dan tersinggung. Makanya istilah anak sekarang baper, bawa perasaan. Ya. Kita senyum sama orang nggak senyum udah baper. Padahal orang itu nggak lihat. Saya aja maaf teman-teman, sahabat-sahabatku sayang, kalau yang di belakang malah saya lihat, ya sahabat-sahabat yang duduk di belakang saya lihat, yang agak ke pintu itu enggak. Karena ada pancaran matahari di situ saya nggak kelihatan, begini-gini aja nggak kelihatan. Bahkan warna kudungnya nggak kelihatan. Ya, makanya tadi teman-teman mungkin senyum, saya nggak senyum, maaf ya, nggak kelihatan. Gitu. Ya, nah jadi kalau kita sering ngambek dan tersinggung itu berarti mental kita belum kuat, ya. Kemudian apa lagi? Ya, malu mengakui kesalahan. Malu mengakui, berarti mentalnya belum kuat. Orang yang berani ngakuin kesalahan itu mentalnya kuat loh. Ya, termasuk sama anak kita yang kecil. Ya, Bunda minta maaf ya nak, Bunda yang keliru tadi, salah lihat jam, misalnya gitu. Ya. Karena anak janji ya suruh minta tolong nanti ya habis sebelum asar bangunin karena habis sholat asar saya mau main bola misalnya gitu. Karena zaman sekarang main bola harus janjian karena lapangan bolanya jauh kan gitu. Kita salah lihat jam. Ya maklum deh matanya minus gitu gini. Sangkain masih jam 2 padahal sudah jam 3 kan gitu. Terus kita ngaku ya, Bunda minta maaf ya nak, Bunda minta maaf, Umi minta maaf. Kita selama ini bilangnya maafin Bunda ya nak. Itu beda loh. Ya, iya. Yang salah siapa? Ibunya. Jadi kita yang bilang Bunda minta maaf, Umi minta maaf. Kalau maafin ibu, berarti kita nyuruh dia kan? Nah kita yang salah kan gitu. Ya, jadi orang yang berani memang mengakui kesalahan dan memang itu dilakukan karena khilaf, ya itu mentalnya kuat. Oke? Kemudian apa lagi? Ya, yang belum punya mental kuat itu mudah terpengaruh. Dikit-dikit mudah terpengaruh, itu belum kuat itu. Ya, walaupun tadi saya bilang ada watak yang nggak enakan, tapi sudah mulai belajar karena tadi sudah tahu kekuatan dan kelemahan wataknya dan sudah mulai belajar bahwa oh ya saya kalau bilang terserah lama nih, ya mulailah memilih, ya dan orang nggak enakan tuh mudah terpengaruh, ya terutama beli sesuatu. Bu Aisyah nggak beli nih masak barang saya. Iya nanti ya. Ya misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya, terakhir ini adalah tidak berani membuat perubahan. Karena banyak orang takut membuat perubahan itu. Ya, termasuk itu ya. Biasanya di rumah ya sama suami nggak langsung senyum.
Terus abis belajar ya ikut taklim bahwa betapa luar biasanya kalau suami datang kita langsung senyum, karena ada penelitian bahwa laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Terus kita nggak mau berubah. Ya. Saya ini udah 30 tahun begini, dia datang udah begini aja. Repot amat. Ah, itu nggak punya mental kuat itu berarti. Susah amat sih senyum. Ya. Takutnya apa? Takutnya kan kita suami kadang-kadang sebelum masuk rumah kita ya parkirin mobil, pas ada tetangga sebelah lagi nyapu, Pak Toto pulang. Istri tetangga. Iya Bu. Masuk di rumah istrinya baru pulang. Ya Allah. Padahal taklimnya setiap hari. Saya sering tuh dapat ibu-ibu tuh kalau saya sharing, Bu, menurut penelitian, bahkan saya agak terlambat baru tahu 2010, bahwa laki-laki yang menjadi suami kalau telepon istri dan istri ngomongnya kaku itu nggak suka. Terasa terlalu mandiri dan orang lain. Makanya saya sharing sama ibu-ibu, ganti Bu caranya supaya manja-manja dikit. Susah Bu Aisyah, saya udah 20 tahun begini. Nanti kalau suaminya kemana-mana tahu baru pusing. Assalamualaikum. Laki-laki yang menjadi suami, kalau dia telepon istrinya, suaranya rendah, itu bawah sadarnya menggoda istri. Ada istri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya begitu istri. Istri jawabnya begitu. Kita anggap itu wibawa. Padahal suami mendengarnya orang lain yang jawab. Saya begitu dari 92 sampai 2010 nyesel Bu. Karena risetnya baru tahu 2010. Padahal kami itu udah dokter loh. Baru tahu 2010. Emang baru ya namanya juga MRI, CT scan baru didapat ya. Langsung dah tuh rubah tuh gimana cara belajar. Di depan cermin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal nelpon. Bukan ketemu, nelpon. Jawab telepon. Tapi kalau mau centil kan kita perempuan gitu kan. Waalaikumsalam. Ada yang nggak lihat. Latihan Bu. Latihan. Itu namanya mau membuat perubahan. Karena saingan kita di luar rumah banyak. Karena pekerjaan di Indonesia bercampur antara laki-laki dan perempuan. Lamaan juga di kantor. Anak buahnya perempuan semua. Lulusan ASMI. Akademi Sekretariat dan Manajemen Indonesia. Ya, yang lulusnya moloh-moloh. Karena akademi kuliahnya 3 tahun. Ya kan? Ya, rapi, cantik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Walaupun ya mungkin sekretaris-sekretaris itu ya dia masih terikat kewajiban. Dia takut kalau nggak senyum gajinya dipotong. Ya kan? Tapi setiap hari ngelihat yang begitu gimana? Di rumah nggak mau berubah, ya, dianggapnya orang lain. Udah, ya belajar. Dulu pernah saya ceritakan, saya sampai belajarnya nonton film Korea. Orang Korea tuh, perempuan Korea itu, saya juga heran, kenapa dia manja melulu ngomong ya, aneh ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja deh. Yang dikit-dikit aja gitu nadanya tuh, annyeonghaseyo, waalaikumsalam, sama kan? Opa, Hamsahamida. Sebetulnya nggak jauh beda sama orang Sunda, Akang.
Ya nggak jauh beda kan? Apa susahnya sih? Apa susahnya ya? Makanya kalau kita berani membuat perubahan berarti mental kita kuat. Kalau kita bertahan bahwa enggak ya, dia yang harusnya tahu bahwa istrinya emang udah begini. Astagfirullahaladzim. Ibu, udah mentalnya nggak kuat nyalain orang. Yang disalahin suami lagi. Allahu Akbar. Bahkan kita saja sudah cantik, sudah manis, sudah senyum, ya laki-laki masih aja terpengaruh di luar tuh, ya karena kondisinya kerjanya bercampur. Tetapi bedanya apa? Bedanya Allah maha melihat, maha mendengar, maha meneliti bahwa istrinya sudah ikhtiar. Ya. Tapi kalau suaminya agak lengbet, meleng dikit kesambet, salah dia dah tuh. Ya, kita bebas dari ya kehilafan yang memang kita ya sudah berusaha untuk baik padanya, lembut padanya, senyum padanya sesuai fitrahnya gitu. Ya. Oke ya, paham ya? Itu bedanya. Karena ada juga ibu-ibu percuma puasa. Dikasih senyum juga masih pergi sama perempuan lain, percuma. Enggak percuma ibu. Ya, enggak percuma. Itulah kalau kita ya bertakwa. Tahu bahwa nih, jangankan kita senyum, ngebatin aja ya, mendoakan suami kita walaupun dia kasar sama kita aja Allah maha mencatat kok. Ya, dan nanti Allah akan memberikan manfaat atau membalasnya dalam bentuk yang lain. Apa bentuknya? Anak-anak santun, anak-anak berprestasi, ya. Kemudian juga punya tetangga-tetangga yang baik, masya Allah gitu kan? Iya.